Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hargita Ramadan. Saya mahasiswa semester 4 STH Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum Islam. Dosen pengampu saya Pak Zulkifli, SEI, MSy. Dengan judul Pengertian Hukum Islam, Ruang Lingkup dan Tujuan. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat. Undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Patokan atau kaidah mengenai suatu peristiwa keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Yang disebut penguasa dalam kaitan hukum adalah Tuhan. Utusannya Nabi dan Rasul, para penguasa yang berwujud manusia seperti sultan, khalifah, dan raja dalam negara yang sistem pemerintahnya monarki. Hukum Islam juga dapat didefinisikan sebagai aturan, patokan, kaidah undang-undang yang berasal dari Islam untuk kehidupan manusia secara menyeluruh. Hukum ini hanya berlaku di dalam Islam. Meskipun hukum Islam ini membuat sikap dan ketentuan hukum tentang suatu di luar Islam. Contohnya, wajib melindungi keselamatan kafir zimmi atau non-muslim yang tidak memusuhi Islam berada di wilayah kekuasaan Islam. Dalam literatur Islam, dua macam dasar hukum Islam. Yang pertama syariah. Syariah arti dasarnya ialah menuju air. Air adalah simbol kehidupan, artinya setiap manusia memerlukan syariah untuk melangsungkan kehidupannya. Syariah melarang perbuatan jinah yang dimaksud untuk menjaga kelangsungan hidup. Jika jinah tidak dilarang, maka wabah virus AIDS akan mewabah secara universal. Dalam tempo yang singkat, tentu manusia tidak bisa melakukan regenerasi biologis. Syariah juga diartikan peraturan dari Allah dan Rasul untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain, antara manusia dengan alam semesta. Contoh, hubungan manusia dengan Tuhan dalam salat, doa, dan zikir. Contoh syariah mengenai hubungan antar sama manusia adalah silaturahmi dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Contoh hubungan manusia dengan alam adalah larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Syariah merupakan aturan yang mutlak benar, tidak bisa dan tidak boleh dirubah dalam diterima manusia atas dasar imam untuk dilaksanakan. Yang kedua, fikih. Kata fikih berasal dari kata fakah yang berarti paham atau mengerti. Kumpulan pemahaman sistematis terhadap peraturan-peraturan Allah disebut ilmu fikih. Potongan ayat liyatafaqahu fid dini inilah yang menunjukkan fikih identik dengan agama atas dasar perkembangan ilmu pada akhir abad kedua Hijriah dan seterusnya. Ilmu fikih merupakan salah satu bagian dari syariah, sejajar dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu hadis, tafsir, dan akhlak. Ilmu fikih mengkhususkan pada aturan perilaku manusia yang dipandang dari salah satu lima antara hukum akham al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Seseorang sekuat mungkin jangan berada dalam bilik haram dan makruh, artinya jangan berbuat sesuatu yang hukumnya haram atau makruh. Karenanya akan merugi besar kalau seseorang terlalu lama berada di ranah haram, karena akibatnya adalah dosa yang berujung pada azab atau siksaan, siksa kubur dan akhirat. Sementara itu, NKRI adalah negara Pancasila, dalam arti bukan negara agama maupun negara sekuler. Di samping berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, dalam negara ini memerlukan berbagai macam hukum perundangan, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Syariah dimasukkan dalam hukum Islam, tetapi di sisi lain terapan Islam syariah dipandang dengan istilah Islamic law dengan menggunakan istilah asing Islamic jurisprudency. Sekurang-kurangnya ada 4 macam ciri hukum Islam, yaitu 1. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber ajaran Islam. Yang kedua, hukum Islam berkaitan dengan bagian lain dalam Islam, yaitu akidah dan akhlak. Yang ketiga, hukum Islam memiliki istilah kuncu, yaitu syariah dan fikih. Yang keempat, hukum Islam terdiri atas 2 bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Ruang lingkup hukum Islam amat luas cakupannya. Secara umum, hukum Islam dibedakan menjadi 1. Hukum Islam perdata meliputi A. Mengatur masalah munakahat, perkawinan secara garis besar mengenai nikah, talak, dan rujuk. B. Mengenai masalah mawaris, waris muwaris. C. Mengatur masalah muamalah, yaitu tentang kebendaan, hak atas benda,
dan tata hubungan antar manusia dengan manusia dan alam semesta. 2. Hukum pidana meliputi jinayat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman atau pidana. B. Ahkam al-sultaniyah, yaitu aturan tentang ketatanegaraan. Syar, mengatur urusan perang dan damai. Tata hubungan dengan pemeluk dan negara lain. D. Mukashamat, mengatur tentang peradilan, kehakiman, hukum acara. Tujuan hukum Islam. Tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah mengatur kehidupan manusia agar hidup tenang, tentram, dan bebas dari ancaman orang lain. Menurut Saitibi, hukum Islam mencakup 5 hal. 1. Memelihara agama. Kaum muslimin diwajibkan sholat berserta hikmah yang terkandung di dalamnya. 2. Memelihara jiwa. Ditegakkannya hukum pidana seperti jinayat, harapannya adalah tidak ada lagi korban kekerasan, apalagi pembunuhan. 3. Memelihara akal. Dilarangnya meminum minuman keras adalah untuk melindungi syaraf otak dan akal agar tetap sehat. 4. Memelihara keturunan. Ditegakkannya keharaman zina antara lain agar keturunannya terhormat dan bermartabat. Yang terakhir, memelihara harta. Ditegakkannya hukum waris, umpamanya hak-hak kepemilikan terhadap suatu benda dilindungi hukum, sehingga orang lain tidak seenaknya atau tidak boleh merampas dari pemilik yang sah. Sekian presentasi dari saya Hagita Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.